Perkenalkan, nama saya Marcel Mart Mangapadang dan NIM 310122012766. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan secara lengkap mengenai perhitungan manual dari algoritma Cummins clustering yang telah saya terapkan pada dataset fitness yang telah diberikan oleh Bapak Faisal untuk ujian akhir pada machine learning ini. Namun sebelum itu, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan utama dari clustering. Tujuan utama dari clustering sendiri adalah untuk mengelompokkan data ke dalam beberapa grup atau cluster, di mana anggota dari satu grup memiliki karakteristik yang mirip satu sama lain dan berbeda dengan anggota di grup lain. Ini termasuk dalam metode unsupervised learning karena tidak memiliki label yang sudah diketahui sebelumnya. Dan ada beberapa manfaat dari metode clustering yang saya lakukan di project WAS kali ini. Yang pertama yaitu membantu segmentasi objek seperti pelanggan, pengguna, atau produk. Kedua, berguna dalam deteksi anomali. Misalnya untuk mendeteksi transaksi yang mencurigakan. Ketiga, membantu menghasilkan label otomatis untuk data yang belum diklasifikasikan sebelumnya. Lanjut, di sini saya akan membahas terlebih dahulu terminologi dasar. Sebelum masuk ke contoh perhitungan, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu terminologi dasar agar nanti kita dapat memahami istilah-istilah penting dalam proses perhitungan manual yang telah saya lakukan ini. Untuk K sendiri, ini pada tahap kedua, K, jumlah cluster yang ditentukan di awal. Dalam studi kasus yang saya lakukan, saya menggunakan K sama dengan 3. Kenapa 3? Karena pada dataset fitness clustering underscore data.xls ini terdapat 3 cluster. Yang pertama yaitu average daily step. Yang kedua ada average daily workout. Dan yang ketiga yaitu average daily calories. Lanjut, cluster sendiri merupakan kumpulan data yang memiliki kesamaan tertentu. Lanjut lagi, di mana di sini juga kita akan mencari centroid. Centroid sendiri adalah rata-rata dari semua data dalam satu cluster. Ini akan terus diperbaharui selama proses iterasi yang akan saya lakukan. Di mana di perhitungan manual ini saya akan melakukan 2 iterasi atau 2 kali perhitungan ulang untuk menentukan apakah data yang saya lakukan perhitungan ini tidak ada anomali lagi. Maksudnya datanya itu sudah fix atau belum, sama dengan sebelumnya atau tidak. Lanjut, di sini juga ada jarak. Jarak itu ada di nih. Jarak sendiri dihitung menggunakan rumus Euclidean distance, yaitu akar dari jumlah kuadrat selisih antar data dengan centroid. Di mana rumus jarak yang saya gunakan di perhitungan kali ini yaitu D atau jarak sama dengan akar X1 minus C1 kuadrat ditambah X2 minus C2 kuadrat tambah X3 minus C3 kuadrat. Rumus yang saya gunakan ini sebenarnya mirip-mirip dengan apa yang telah dijelaskan oleh Bapak Faisal di materi ke-6 mengenai algoritma Cummins. Tapi bedanya pada materi yang dijelaskan oleh Bapak Faisal, di situ hanya terdapat 2 klaster yaitu berat dan tinggi. Yang otomatis juga di sini rumusnya hanya terdapat 2. Karena di sini ada 3, maka di sini ada 3. Lanjut.
Di sini saya menggunakan dataset yang berisi 15 data fitness dengan 3 atribut. Untuk atributnya sendiri seperti yang saya bilang, yaitu ada average daily step, yaitu rata-rata langkah harian. Yang kedua ada average daily workout, yaitu durasi latihan per hari. Dan yang ketiga yaitu adalah average daily kalori atau kalori yang terbakar per hari. Sebelum melakukan proses clustering, setiap data yang ada di sini pada dataset awal yang diberikan oleh Bapak Faisal akan saya kalikan dengan 1,4 digit NIM terakhir. Karena NIM saya di sini 2766, maka setiap nilai dari kolom yang ada di sini akan saya kalikan dengan 1,2766. Maka hasilnya akan seperti ini. Di sini datanya sudah saya ubah semua berdasarkan perkalian dengan NIM saya. Lanjut, langkah-langkah K-means clustering. Dimana di sini pertama-tama di sini kita akan menentukan jumlah K-nya terlebih dahulu. Seperti yang saya bilang sebelumnya, karena di sini terdapat 3 cluster, maka K-nya juga 3. Lanjut, setelah itu saya akan menentukan nilai centroid awal. Di mana nilai centroid yang saya pilih itu berada di data nomor 1, 2, dan 3. Untuk data 1 berisikan nilai yaitu 4,0851, 0,6383, 1,4043, dan seterusnya. Data ini saya dapatkan untuk nilai centroid awal ini saya dapatkan datanya dari konversi setiap nilai kolom pada dataset dengan data yang sudah saya kalikan dengan 1,4 digit NIM terakhir saya. Lanjut, setelah menentukan centroid awal, di sini saya akan menghitung jarak setiap data ke masing-masing centroid menggunakan rumus Euclidean distance. Ya, dengan rumus seperti yang saya jelaskan sebelumnya, itu jarak sama dengan akar X1 kurang C1 kuadrat ditambah X2 kurang C2 kuadrat ditambah X3 kurang C3 kuadrat. Untuk melihat hasil perhitungan manualnya, di sini saya letakkan di paling bawah, di mana saya menggunakan double folio. Sini, ya, ini yang iterasi 1, mana data-data ini saya masukkan semua berdasarkan dari tabel hasil perkalian dengan NIM saya dengan nilai centroid awal. Saya masukkan, maka mendapatkan hasil seperti ini. Ini. Dimana untuk cluster 1 hasilnya 0 dan C2-nya itu 0,5850 dan C3-nya itu 6,0460 dan begitu seterusnya. Di sini saya melakukan perhitungan menggunakan rumus jarak yang telah saya buat sebelumnya. Lanjut, setelah kita menemukan hasil dari setiap titik ke centroid awal atau iterasi 1, di sini kita lanjut menentukan cluster dengan jarak terdekat. Bisa dilihat di nomor 1, data C1, C2, dan C3, cluster 1, cluster 2, dan cluster 3, di mana di data ke-1 ini data yang paling dekat yaitu berada di C1 dengan nilai 0,0000. Otomatis clusternya berada di
nomor 1 atau C1. Untuk C2 sama juga, karena nilainya yang paling kecil berada di C2, maka nilai klasternya akan kita masukkan ke 2. Dan begitu seterusnya. Lanjut, setelah kita menghitung jarak setiap titik ke sentroid atau iterasi 1, kita akan menemukan sentroid baru untuk iterasi kedua. Di mana C1 ini saya mendapat datanya yaitu 1, 6, 10, dan 14. 1, 6, 10, sama 14 ini dapat dari mana sih? Kita lihat lagi ke tabel di atas ini, di mana data nomor 1 itu klaster 1, data nomor 6 itu berada di klaster 1 juga, data nomor 10 klaster 1 juga, dan terakhir data nomor 14 berada di klaster 1 juga. Nah, berdasarkan data ini kita masukkan setiap data dengan klaster 1 ke Centaurid 1 ini, dimana tadi ada 1, 6, 10, dan 14. Untuk nilai 4, 0, 8, 5, 1 dan seterusnya ini dapat dari mana sih? Itu dapat dari nilai konversi awal yang kita kalikan dengan 1,4 digit NIM terakhir kita. Jadi ngambil datanya tuh dari nilai konversi setiap NIM ini, bukan dari perhitungan jarak ke Centaurid iterasi 1. Jadi tetap datanya ngambil dari dataset yang sudah kita kalikan dengan NIM. Hanya saja untuk menentukannya kita perlu menghitung jarak setiap titik ke Centaurid menggunakan tabel ini. Mana yang jelasin ya? Orang lagi gitu lah ya. Nah, ini kan datanya udah nemu nih. Ada 4.081,0,6383,1,4043. Ini semua datanya nih kita cari lagi rata-ratanya. Rata-rata yang pertama di sini kita cari average daily step. Mana average daily step itu berada di data baris pertama. Data kolom pertama. Kalau baris itu kan ke samping kalau nggak salah. Kalau kolom ke bawah. Gimana ya? Intinya ke bawah lah ya. Nih, ada 4051 ditambah 3. Bentar. Wait. Nah, lanjut. Seperti yang saya bilang sebelumnya, datanya itu menurun gini. Kayak 40851 ditambah 38 3,829 tambah 4 3404 tambah 3,9575. Karena datanya di sini totalnya ada 4, jadi kita pernya 4 juga karena ingin mencari rata-rata. Nah, kita totalkan dulu, ketemu hasilnya 16,2128 per 4 lagi. Karena belum kita bagikan. Di sini kita totalkan dulu, baru kita bagikan. Hasilnya adalah hasil dari pembagian 16,21,2128 per 4, yaitu 4,0532. Dan begitu seterusnya untuk average daily workout dan average daily calories. Dan kita nemuin lagi hasil untuk C1 yaitu 4,0532,0,1,4043. Ini kita dapat dari mana datanya untuk C1? Ini dapat dari rata-rata yang kita hitung sebelumnya dari average daily step, average daily workout, dan average daily kalori. Lanjut, kita lakukan juga hal yang sama lagi untuk C2. C2 ini datanya itu ada 27 dan 12. 2,7,12. Datanya dapat dari mana lagi? Sama seperti sebelumnya, kita lihat lagi dari tabel klaster ini. Untuk klaster yang beranggotakan 2 itu ada nomor 2,
terus nomor 7, dan nomor 12. Untuk angkanya sendiri lagi dapat dari mana? Ini dapat dari tabel nilai konversi setiap nilai kolom dengan NIM kita. Kita ngambil dari tabel ini. Kita lakukan pencarian rata-rata. Karena di sini datanya 3, maka kita pernya jadi 3 juga. Kita sesuaikan berdasarkan jumlah datanya. Dan ketemu hasilnya di sini untuk C2 yaitu 3,4889,0,5106,1,1489. Ini untuk C2. Di sini saya minta maaf kalau bahasa saya misal kurang bisa dimengerti, karena mana juga saya agak belibet jelasinnya ya. Tapi secara keseluruhan saya paham sama proses perhitungan manual yang saya lakukan sendiri ini. Cuman saya masih agak kaku untuk menjelaskannya lagi. Lanjut, di sini kita ke C3 atau Centroid 3. Di mana di Centroid 3 ini kita dapat datanya itu ada 3, 4, 5, 8, 9, 11, 13, dan 15. Ini dapat dari mana? Datanya itu dapat dari tabel cluster yang kita buat sebelumnya ini. Kita cari data yang anggota klasternya 3. Ada nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 8, nomor 9, nomor 11, nomor 13, dan nomor 15. Masih sama juga caranya seperti sebelumnya, kita cari rata-ratanya, kita totalkan semua, baru per, karena datanya di sini ada 8, kita per 8 juga. Kita cari rata-ratanya dan sampai menemukan hasilnya semua ini. Dan untuk C3 di sini datanya yaitu 9,3671,2,281,3,2553. Lanjut, setelah kita nemukan setiap centroid baru di sini, nih centroid baru iterasi 2 ini kan ada C1, C2, dan C3. Nah, ini kita masukkan datanya ke data perhitungan ulang jarak centroid baru di iterasi kedua. Mana C1 yang ada di atas ini kita masukkan ke bawah sini. Dan juga untuk C2 dan C3. Nah, data centroid baru ini kita kalikan lagi menggunakan rumus jarak yang sebelumnya, yaitu D sama dengan X1 C1 kuadrat ditambah X2 minus C2 kuadrat tambah X3 tambah C3 kuadrat. Kita kalikan lagi dengan setiap nilai atau titik yang ada di C1 ini, kita kalikan lagi dengan data ini, data set yang sudah kita kalikan dengan 1,4 digit NIM terakhir kita ini. Kita kalikan lagi semuanya lagi dari awal 1 sampai nomor 15 ini berdasarkan C1, C2, dan C3 yang baru kita dapatkan sebelumnya ini. Nih. Baru kita tentukan lagi nilai klasternya. Sama seperti sebelumnya, untuk menentukan nilai klaster kita cari nilai yang paling kecil. Dimana untuk data nomor 1, nilai paling kecilnya ini berada di C1 atau clustering 1. Untuk data nomor 2, nilai paling kecilnya itu ada di C2 atau cluster nomor 2. Dan begitu seterusnya. Nah, kalau udah kita hitung lagi untuk pencarian centroid baru di iterasi kedua. Masih sama seperti sebelumnya, di sini kita data lagi datanya, di mana untuk centroid 1 itu datanya ada di nomor 1, 6, 10, dan 14. Kita cari rata-ratanya lagi.
Ya kurang lebih seperti ini, kita tambahkan dan kita bagi berdasarkan total data yang ada di Centroid 1 ini. Karena datanya ada 4, kita bagi sama 4 juga. Di sini average daily step yaitu 4,0532 dan average daily walkout ada di 0,7660 dan average daily kalori ada di 1,4043. Nah, ketiga data ini kita gabungkan, kita satukan jadi data C1. Dan begitu seterusnya. Kita cari rata-ratanya semua berdasarkan total data yang ada di masing-masing Centroid ini. Misal di C2 nih ada 3 lagi, oh iya ada 3 ya. Salah nih. Ini harusnya 3 nih. Nanti saya perbaiki. Ini harusnya dibagi 3, namanya dibagi 3, ketemu hasilnya. Kalau hasilnya sudah sama, hasilnya sudah ada, kita bandingkan data cluster, data tabel cluster ini di iterasi kedua ini, yang terbaru ini, dengan data cluster di iterasi kedua, data iterasi ke-1 sebelumnya. Kalau data clusternya sama, misalnya nomor 1 pada iterasi 1 sama-sama nomor 1 pada iterasi 1 dan iterasi 2 sama-sama nilainya 1 kayak ini sama-sama 1 dan sampai 15 di data ke-15 di iterasi 1 dan iterasi 2 sama, datanya sama, identik, berarti perhitungan kita selesai. Maksudnya kita nggak perlu melakukan lagi iterasi ketiga atau perulangan ketiga. Karena data kita sudah tidak ada anomali. Yang berarti datanya sudah sempurna, tidak ada anomali lagi. Dan begitu deh seterusnya. Kalau misalnya masih ada anomali, misal klasternya masih belum sama atau nilai centroidnya juga belum sama, bisa kita lihat, ini bisa kita lihat dari 2. Dari data cluster kita samakan iterasi 1 sama iterasi 2, kalau sama berarti nggak ada anomali lagi, udah benar datanya. Atau kita bisa lihat juga dari data centroidnya. Kalau data centroid di iterasi kedua nih, iterasi kedua kan centroid 3 kita centroid 3 centroid 3 saya ada di 9,3617,2,2819,3,2553. Kita lihat lagi ke data iterasi pertama kita. Untuk nilai centroid ketiga ternyata sama. Di sini ada 9,36,2,2,29,19,3,2,553. Intinya kalau data yang sudah kita buat sebelumnya dengan data yang terbaru itu sama, nggak ada perbedaan, alias nggak ada anomali lagi, berarti perhitungannya selesai. Untuk perhitungan manual saya di sini saya pisah, ada di paling bawah, di halaman paling bawah ini, karena memang saya nggak percaya gimana ya, kurang oke kalau dibuat di buku perhitungan manualnya, karena panjang. Untuk perhitungan 1 sampai 15 saja saya menghabiskan satu folio. Untuk 2 iterasi saya menghabiskan 2 folio. Ada 6 lembar masing-masing. Ya, mungkin ini sekian penjelasan mengenai perhitungan manual dari saya. Maaf jika penjelasan saya agak berbelit-belit atau sulit dipahami. Saya mohon maaf karena di tahap ini saya juga masih dalam proses belajar. Saya sadar saya masih memiliki banyak kekurangan, namun saya yakin dengan kekurangan saya ini
saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Mungkin setelah ini saya akan lanjut ke proses pembuatan algoritma K-means di RapidMiner berdasarkan dataset yang saya buat sebelumnya, yaitu nilai kolom dikali 1,4 digit NIM terakhir. Ya, terima kasih. Kita lanjut lagi ke RapidMiner. Ya, lanjut. Di sini saya akan membuat RapidMiner-nya untuk data fitness berdasarkan 4 digit NIM terakhir saya. Langsung aja di sini kita pilih blank process. Kita cari read Excel. Kita drag and drop. Terus kita double klik dan kita cari dataset yang akan kita gunakan. Di sini saya nyimpannya di disk PC, local disk D, folder kuliah semester 6, di folder machine learning, dan di dataset. Di sini saya menggunakan dataset yang sudah saya kalikan dengan 4 digit NIM terakhir saya, 1,4 digit NIM terakhir saya. Pilih next. Hasilnya seperti ini. Kita pilih next. Bisa dilihat di sini untuk datasetnya di sini semuanya bertipe real. Untuk nomor ini mungkin nanti tidak akan kita masukkan ke dalam perhitungan di sini. Nanti kita pilih pengecualian untuk kolom nomor ini. Lanjut, kita pilih finish. Kita cari lagi yang namanya select attribute. Kita drag and drop lagi, kita hubungkan, lalu kita klik modul select attribute, terus kita pilih exclude, pilih once attribute, dan kita pilih nomor, karena nomor ini tidak akan kita masukkan ke dalam perhitungannya nanti. Lanjut, kita cari lagi K-means, algoritma K-means. Kita ubah K-nya ke 3 dengan max run-nya 15. Udah. Terus kita cari lagi modul performance, operator performance. Kita pilih yang distant performance kalau nggak salah. Ntar diatur dulu. Kita pilih clue ini ke exact. Kita bersilang seperti ini. Kita hubungkan. Sebentar. Lanjut. Kalau sudah seperti ini, kita save terlebih dahulu. Di sini saya save di proses. Pilih, sebelumnya saya udah mencoba melakukan pelatihan terlebih dahulu. Di sini saya ubah aja jadi 02. Kita ubah jadi 1201 bos. Kalau sudah, kita run. Nah,
data yang ada di sampel set clustering ini kita cocokkan dengan data yang telah saya lakukan perhitungan manual sebelumnya. Bentar, kita lihat. Untuk average daily step, average daily workout, dan average daily kalori di sini sama untuk hasil perhitungannya. Dan untuk klasternya kita bisa lihat lagi di sini. Sini untuk klaster 0 ini klaster 1, dan klaster 1 itu klaster 2, dan klaster 3. Klaster 2 itu klaster 3. 01, 1, 1, 2, 2, 3. Kayak gitulah ya. Di sini ada sedikit perbedaan di mana di data RapidMiner ini untuk data ke-1 ini berada di klaster ke-1, betul sama. Data kedua berada di klaster ke-1. Sedangkan di perhitungan manual saya ini data kedua berada di klaster kedua. Harusnya ini klaster 1 nih. Mungkin di sini karena data yang digunakan oleh RapidMiner adalah data random atau acak, karena ini sistem yang memutuskan, otomatis dia akan memilih yang mana data yang paling efisien untuk digunakan. Menurut saya seperti itu. Tapi kalau saya bandingkan lagi sama perhitungan manualnya, saya sudah sangat percaya bahwa perhitungan manual yang saya lakukan ini sudah tepat, karena untuk hasil dari iterasi pertama dan iterasi keduanya sudah sama dan tidak ada anomali data yang terjadi pada Centroid 1 sampai Centroid 3. Lanjut, di sini kita masuk ke bagian visualization. Kita pilih sebentar. Kita pilih ini jadi scatter 3D. X-aksisnya tetap di average daily step. Value kolomnya average daily workout. Ininya kalori mungkin. Ya mungkin kurang lebih kayak gini hasilnya. Untuk performance-nya di sini kita lihat David Desbuldin-nya ada di minus 0,348. Bisa dibilang datanya ini bagus karena semakin mendekati dengan 0. Artinya semakin kecil datanya, semakin lebih baik. Ini bisa kita coba lagi, balik ke tab desain ini. Untuk clusteringnya kita ubah jadi 2 mungkin. Taran lagi. Kita lihat tab performance jadi lebih kecil. Jadi 0,176. Tapi karena di sini kita klasternya ada 3, kita ubah jadi 3 lagi.
putaran lagi, maka hasilnya juga akan balik. Ya, mungkin sekian hasil penjelasan ulang dari penjelasan saya mengenai rapid miner ini, dan penjelasan manual perhitungan yang telah saya lakukan sebelumnya. Atas perhatiannya, terima kasih.